Kita bahas soal revisi Undang-Undang TNI, terutama soal TNI aktif yang dapat mengisi jabatan sipil, terutama soal urgensinya dan apa dampaknya terhadap supremasi sipil. Sudah bergabung anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Baik, saya ke Pak Oleh dulu. Pak Oleh, urgensi merevisi Undang-Undang TNI di tengah banyak penolakan ini apa ya? Karena kan resistensinya sudah cukup besar saat ini. Sebenarnya urgensinya adalah untuk mempertegas tentang bagaimana kedudukan TNI itu sendiri, karena memang pada dasarnya hari ini itu kan berkembang seolah-olah seolah-olah bahwa akan kembali kepada TNI ini akan kembali kepada dui fungsi gitu kan, seolah-olah bahwasanya TNI akan mengkhianati daripada perjuangan daripada reformasi itu sendiri. Kan seperti itu. Ini kalau kata Anda seolah-olah Pak Oleh perlu diperjelas. Ya. Makanya sebenarnya undang-undang ini adalah untuk memperjelas tentang perjuangan daripada reformasi itu sendiri. Bagaimana bahwa supremasi sipil ini kan menjadi sebuah harga mati daripada perjuangan daripada reformasi itu sendiri. Sebenarnya Anda mengatakan seolah-olah ini akan menuju ke dui-fungsi ABRI kembali atau dui-fungsi TNI, tapi indikasinya malah sudah ada karena ada dalam revisi ada penambahan jabatan-jabatan sipil untuk TNI. Bagaimana ini Pak Oleh? Itu kan isu yang ada di luar ya sebenarnya. Artinya itu tidak ada ya di dalam revisi ya? Sebenarnya Komisi 3 ini, Komisi 1 ini kan belum mendapatkan draft belum mendapatkan draft. Apa yang mau dirubah itu? Bukannya ini usulan DPR Pak Oleh? Ini inisiatif DPR, tapi kok belum ada draftnya? Kami secara anggota ya baru meminta penjelasan satu dari TNI, kemudian dari para pakar, dari akademisi, dari masyarakat itu sendiri, dan bahkan media sosial juga hari ini kan menjadi sebuah pertimbangan bagaimana masyarakat merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sesungguhnya faktanya bahwa kami ini sedang mendengarkan bagaimana gitu ya, Pak? dan pendapat daripada seluruh elemen bangsa ini dalam kira-kira perubahan undang-undang TNI ini akan seperti apa yang mampu supaya dalam rangka satu memperkuat daripada Indonesia sendiri dari sisi pertahanan dan keamanan terutama. Dan saya rasa ini juga undang-undang ini kan bukan hanya digulirkan hari ini saja sebenarnya. Ini itu adalah carry over yang sudah dibahas tahun-tahun sebelumnya. Nah seperti itu Pak. Pak Oleh sendiri belum mendapatkan draft. Jadi kalau begitu apa yang bisa dibahas ya Pak? Karena kan kalau kita memahami konteks dalam suatu revisi undang-undang, tentu saja kita harus baca dulu draftnya. Kalau persoalan-persoalan itu tentu ada lah, salah satunya soal apa yang diinginkan oleh pemerintah, soal bagaimana perpanjangan misalkan masa pensiun misalkan, memperjelas soal kedudukan TNI misalkan, kan seperti itu. Apakah di dalam atau di luar Menhan, ini kan yang isu-isu yang sedang dibuat sebenarnya, isu-isu yang dibuat. Nah sesungguhnya draft itu kemudian DIM yang sesungguhnya yang akan dibahas itu ya besok pada pembentukan panja itu sendiri gitu Pak. Ini berarti masih isu-isu katanya Bung Julius. Apa betul isu-isu dihembuskan oleh publik juga nih? Ya pasti beginilah ya. Saya mau bicara fakta dulu Bung. Satu, mandat undang-undang TNI ya untuk misalnya
reformasi peradilan militer itu belum selesai sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mandat Undang-Undang TNI untuk membentuk kebijakan yang lebih spesifik terkait dengan mekanisme perbantuan. Perbantuan di 10 titik yang sebetulnya sudah mengalami perluasan itu juga belum ada, gitu. Yang ketiga, belum pernah ada evaluasi menyeluruh terkait penempatan yang selama ini terjadi. Yang menjadi fakta di hadapan masyarakat sipil adalah kasus korupsi Basarnas, kasus korupsi pengadaan pesawat jet Sukhoi di KPK, dan berbagai macam kasus korupsi besar yang kemudian kita disajikan bahwa tidak mau tunduk pada peradilan umum atau peradilan sipil. Gitu. Itu urgensinya dan itu esensinya bahwa mandat demokrasi kita, mandat reformasi kita, mandat konstitusi kita memisahkan secara tegas mana ranah militer, mana ranah sipil sampai sekarang juga belum jelas. Dan itu yang menjadi urgensi, bukan perluasan. Jadi bukan mengubah mekanisme lah namanya, mengubah penyesuaian. Bukan, kita punya PR. PR itu mandat, tapi belum dilaksanakan. Tapi kita sudah bergerak ke arah yang justru saat ini posisinya salah. Itu problemnya, Bung. Oke, kalau kita masuk ke dalam substansi kekhawatiran publik bahwa ada TNI yang aktif duduk di jabatan sipil begitu. Kira-kira yang paling menjadi concern kekhawatiran publik jika TNI kembali menduduki jabatan sipil, apakah militerisasi birokrasi, dan apa sebenarnya yang salah dari militerisasi birokrasi, Bung Julius? Oke, saya mau meluruskan, ini bukan satu kekhawatiran. Kekhawatiran itu sifatnya asumtif. Saya bicara fakta. Fakta bahwa satu, ketika militer duduk di jabatan sipil, maka sudah berbeda ranah. Pendekatan militer itu adalah kill or to be killed. Dan hanya ada dua metode. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Mendudukan militer ke dalam jabatan sipil tidak termasuk ke dalam keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendekatan militer kepada sipil yang tentu berbasis birokrasi, humanis dan segala macamnya, itu tidak cocok dengan karakteristik militer yang memang kata kuncinya adalah profesionalitasnya ketika dia menjalankan operasi militer perang dan selain perang, jabatan sipil nggak masuk keduanya lagi. Nah yang ketiga adalah ini problem yang tidak berubah dari zaman kita Orde Baru sampai saat ini. Militer tidak mau tunduk pada peradilan sipil ketika dia duduk di wilayah sipil. Gitu. Dia mau mengambil wilayah jabatan sipil, tetapi ketika dia bermasalah, dia melanggar hukum, dia berproses pidana seperti kasus korupsi yang besar selama ini terjadi, dia tidak mau diperiksa oleh peradilan umum, tidak mau diperiksa oleh KPK dan yang lainnya. Ini tentu problem. Dengan kata lain, kalau pertanggungjawabannya tidak mau dilepaskan pada sipil, kenapa jabatannya mau? Itu logika yang tidak dapat diterima. Dan tentu kenapa kita sebut ini merusak demokrasi? Demokrasi itu berarti semua orang sejajar tanpa komando. Baik, militer perlu dan harus pakai komando. Titik. Bagaimana dengan argumentasi begini? Panglima TNI pernah bilang banyak kementerian yang membutuhkan tenaga dari TNI, katanya begitu. Nah, bagaimana dengan argumentasi bahwa adanya militer atau TNI di jabatan sipil ini juga untuk mendisiplinkan jabatan-jabatan sipil yang selama ini menimbulkan masalah dalam birokrasi? Oke, pertanyaan saya, apakah militer yang kemudian duduk di jabatan sipil juga menjadi disiplin? Perlu dicatat dengan tegas, ketika Mahkamah Agung meminta bantuan militer untuk penjagaan, ternyata ada satu nama anggota militer yang terlibat di dalam kasus korupsi sekretaris Mahkamah Agung dan itu masuk ke dalam surat dakwaan. Apakah itu yang dimaksud dengan disiplin? Tentu tidak. Makanya saya katakan tadi, yang sudah berjalan saja tidak ada evaluasinya. Kok sekarang malah diperluas dia? Ini yang mengancam situasi saat ini. Bukan tidak disiplin, teman-teman ASN akan sangat tersinggung ketika dia tidak disebut disiplin. Semua mekanisme bekerja di ruang-ruang ASN sudah disiplin, pakai metrik jari tangan dan segala macamnya. Jadi dalil-dalil seperti itu sudah kami dengar 30-40 tahun sebelumnya. Faktanya tidak pernah ada evaluasi yang menyeluruh. Itu. Oke, katanya ini lagu lama Pak Oleh. Faktanya tidak ada evaluasi yang menyeluruh. Bagaimana respons Anda soal ini? Pada dasarnya kan hari ini kan belum menjadi sebuah keputusan undang-undang kan. Kata saya kembali ke awal bahwa kami hari ini sedang meminta saran dan pendapat. Catat itu dulu, bahwa kami ini hari ini sedang meminta saran dan pendapat dari seluruh elemen bangsa. Bagaimana
apa yang pendapat tadi, kemudian pendapat para pakar. Nah, ini kan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju dengan syarat, ada yang tidak setuju tanpa syarat apapun gitu kan, seperti itu. Nah, saya informasikan kepada seluruh warga Indonesia bahwa sesungguhnya TNI sendiri sudah sadar dan sudah tidak ada masalah bahwasanya TNI yang akan misalkan dipakai oleh sebuah kementerian atau kelembagaan, bahwa mereka ini diwajibkan untuk pensiun dini atau mundur. Itu pun mereka itu masih menggunakan prasyarat secara keahliannya, spesifikasinya, apakah dia juga punya kapabilitas di bidang itu. Jadi tidak mudah juga ternyata untuk menempatkan sebuah anggota TNI di jabatan publik. Di sini saya bukan berarti tidak mendengarkan masyarakat, tetapi faktanya seperti ini, bahwa hari ini TNI tidak ngotot untuk menempatkan bahwa TNI tidak ini, enggak. Terkait apa yang disampaikan tadi, sebuah evaluasi ini juga menjadi catatan bagi kami, bagaimana misalkan apa-apa yang diamanatkan daripada reformasi ini, ya tentu ini sebuah keharusan yang harus kita perbaharui bersama. Gitu. Baik, Bung Julius, ini masih hearing, masih mendengarkan pendapat-pendapat publik, termasuk para ahli dan sebagainya. Jadi masih ada kans juga jika revisi undang-undang ini juga tidak terjadi. Gimana nih Bung Julius? Baik, ini saya bicara tentang mandat proses legislasi nasional ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejatinya dalam proses hearing ini sudah ada dasar yang namanya naskah akademik. Naskah akademik itu yang kami sampaikan barusan itu sudah harus mengandung evaluasi gagasan yang hendak diajukan saat ini, yaitu penempatan militer di ruang sipil. Kami punya banyak data bagaimana militer terlibat dalam kasus-kasus mega korupsi besar dan segala macam, kemudian peradilannya zonk. Itu kami punya data, kami tidak berbasis asumsi, kami tidak berbasis bahasa-bahasa yang bersifat insinuatif, tidak, itu fakta. Dan kami meminta evaluasi dari versi si pengusul undang-undang itu sendiri, agar kita bisa saling berdiskusi di mana titik temunya. Tapi itu yang belum terjadi. Jangan pengalaman kami, begini Bung, kita langsung kemudian seolah-olah seperti dijebak bahas pasal per pasal yang ternyata pasalnya sudah disusun. Evaluasinya belum ada. Itu yang tidak boleh dan itu yang sebetulnya tidak merupakan aspirasi dari masyarakat. Begitu kira-kira. Oke, berarti ya sekarang naskah akademik itu menurut Bung Julius yang seharusnya juga sudah berisi evaluasi terhadap institusi TNI dan juga undang-undang yang ada yang sudah diisi, sudah dirancang isinya begitu maksud saya. Dan kemudian jika memang ke depannya perlu ada saran-saran, ada masukan, mungkin Bung Julius juga bisa dilibatkan oleh Pak Oleh nih di Komisi 1 DPR untuk dimintai pendapatnya dan masukan. Siap hadir. Baik. Pak Oleh. Baik, terima kasih Pak Oleh dan juga Bung Julius. Saya undang khusus Bang Julius. Oke, nanti akan diundang katanya. Ya, baik, Bang Oleh. Saya undang khusus Bang Julius. Baik, terima kasih Pak Oleh, Bung Julius telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Ya.